welcome di Live on Mission Podcast Series. Masih bersama narasumber kita Pak Yusak Kancana. Kita udah ngobrol banyak tadi tentang worldview, tentang bukunya Pak Yusak juga. Ya, dan hari ini kita mau bahas lagi tentang dari sisi gereja, Pak. Ya, Pak Yusak, kalau dari sisi gereja sekarang, Pak, menurut Pak Yusak apa sih challenge untuk mereka tuh bisa menjangkau generasi muda, generasi MZ? Kan sekarang ada banyak bahasa yang bicara tentang generation gap katanya. What do you think about that, Pak? Ya, pertama harus ada awareness itu dulu. Karena saya pikir nggak gampang membangun awareness bahwa ada generational gap. Jadi saya selalu kasih ilustrasi begini. Kalau seorang pemburu pergi ke hutan membidik ke arah sini, kemudian rusanya bergerak ke sana, tapi dia tetap nembaknya ke sini, maka dia akan miss the target kan. Oh, jadi we are hitting a moving target. We are hitting a moving target. Yang selalu bergerak. Iya. Dan bergeraknya terjadi akselerasi lagi. Yes. Jadi gereja kalau terlalu terpatok dengan form, yang gue khotbahnya memang kayak gini, pelayanan gue memang gini. Jadi nggak nyambung akhirnya. Ya, nggak mau adjust, nggak mau adaptasi dengan audiensnya. Okay. Itu yang pertama. Nah, saya menyarankan 3 di buku. Ya, pertama dari sisi konten, yang kedua communication, dan yang 3 community. Ya, kita jawab satu persatu dari ciri-ciri itu tadi. Konten, communication, dan community. Yeah. Kontennya harus gimana, Pak? Nah, biar kontennya bisa relate. Sekarang begini, terjadi satu pergeseran di dalam bagaimana kita mempackaging Injil. Berita kita kan harus gospel centered, Christ centered. Tapi packagingnya atau narasi-narasi yang kita utarakan tuh harus disesuaikan dengan mindset sekarang. Misalnya zaman dulu kita bisa presentasikan misal tentang kebangkitan Tuhan Yesus secara saintifik, secara arkeologi, segala macam gitu. Karena mereka menuntut bukti, gitu loh. What's the proof? Apa buktinya kamu ngomong itu? Terus kita paparkan. Kemudian kita juga bisa narasi-narasi moral. Kamu tidak bermoral, kamu seks bebas, kamu ini. Terus mereka, sadar, bertobat. Ya kan? Tapi sekarang narasi-narasi itu responnya berbeda. Mereka bilang, pada saat kita presentasikan secara saintifik dan sebagainya, mereka katakan, apa yang membuat kamu berpikir kamu berhak ngomong itu semua? Jadi, kamu hanya seorang bigot, kamu seorang intoleran, kamu ingin memaksakan agamamu kepada kami. So, ini jadi masalah tadi karena relatif tadi. Yes. Jadi, kamu kan berdiri di atas pijakan yang berbeda dengan kami. Jadi kita harus packagingnya dengan cara yang berbeda lagi. Makanya saya mau menyarankan kita bicaranya dari worldview. Nah, kayaknya nggak rohani ya, kita ngomong firman. Enggak, kita kan ngomong firman, tapi firmannya kita taruh di belakang. Kita relate dulu dengan mereka, worldview kamu lagi ngalamin ini ya, kamu berpikir seperti ini ya. Kita tunjukin kepada mereka bahwa kita tuh ngertiin mereka. Baru kita bisa bongkar balikin, kita tunjukkan kesalahan di dalam worldview mereka, berdasarkan worldview mereka, kemudian baru kita kasih worldview yang alkitabiah. Jadi secara konten kita harus adjust, kita punya approach. Yes, jadi worldview yang salah ini harus dikosongkan dulu, baru bisa diisi dengan Injil, ya kan? Kita harus bongkar dulu. Betul. Ada contoh kasus nggak, Pak? Mungkin bagaimana Pak Yusak mengajar anak-anak juga ya, yang kebanyakan Gen Z kan? Iya, betul. Tentang worldview ini tadi, contoh-contoh kasus misalnya, I don't know, yang pernah Pak Yusak ajarkan kepada anak-anak? Yes. Kebenaran yang absolut adalah salah satu topik yang paling sering saya ulang-ulang sama anak-anak saya. Ada yang namanya kebenaran absolut. Paling gampang soal gender ya. Soal gender. Sekarang ini sejak Obama dulu kan mengenai same-sex marriage, segala macam, LGBT, tapi sekarang di under Biden nih di Amerika, saya selalu mengacu kepada Amerika karena apa yang terjadi di sana pasti efek kepada kita. Sekarang transgender. Nah, transgender paling gampangnya begini. Orang transgender kan merasa mereka adalah wanita yang terjebak dalam tubuh pria. Gitu loh. Jadi identitas itu mereka ngeliatnya ke dalam. Nah, itu narasi gender sekarang. Dan jadi akhirnya tubuh luarnya harus dioperasi untuk menyesuaikan dengan identity yang mereka pikir ada di dalam itu. Nah, sedangkan kebenaran firman Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan kita. Dia kasih kepada kita gender jelas sekali di dalam DNA. Saya bukan dokter ya, jadi saya nggak tahu nih istilah-istilahnya. Tapi yang setahu saya ada DNA yang bisa menunjukkan kita tuh pria atau wanita. Sampai 100 tahun lagi kita mati, digali kubur kita, DNA itu masih ada. Iya.
kita tahu akan ketahuan orang itu pria atau wanita. Iya. Nah, jadi ini kan kita ngomongnya narasi kamu itu nggak benar kalau kamu bilang transgender itu bla 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 bla. Nah, kemudian baru kita bilang kamu itu diciptakan oleh Tuhan with a purpose. Kamu bukan satu kebetulan di dalam satu kosmik alam semesta ini yang tanpa tujuan apa-apa. Baru kita masukin ke sana. Tapi kita tunjukkan kepada mereka narasi mereka tentang gender itu salah berdasarkan cara berpikir mereka sendiri. Nah, itu salah satu contohnya sih. Iya. Jadi memang konten itu kita harus kuasai juga. Jadi kita harus belajar apologet sedikit sih. Oke, jadi gereja mau nggak mau memang harus belajar ya. Yeah. Karena memang anak-anak muda kita cenderung lebih kritis juga ya kritis, kan. Dan mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kalau ditanyain di gereja mereka nggak dapat jawabannya atau mungkin malah di snap gitu ya. Jadi ngapain kamu tanya-tanya seperti itu gitu kan? Pokoknya percaya aja gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu ya, Pak ya. Harus jelasin. Cuman ada satu catatan di sini. Sambil kita mengajarin konten yang benar, kita harus punya sikap juga yang benar. Menurut saya kita seringkali ya tadi lecturing mereka akan turn off mereka. Terus kita tuh terlalu judgmental. Jadi meskipun tadi saya katakan absolutnya adalah soal gender tuh seperti ini, tapi waktu kita mempresentasikannya harus dengan sikap yang benar-benar mengasihi, touching the heart, jangan judgment. Kalau judgment mereka langsung lari sama kita. Masuk ke isu yang kedua, mereka udah nggak respect lagi otoritas kita. Jadi PR-nya adalah merangkul merangkul. Building relationship with them, bukan cuma soal ngasih tahu ini salah, ini benar. Betul. Itu PR banget buat gereja. PR banget. Yes. Oke Pak, itu menarik banget dan saya dengar Pak Yusak nulis di buku tentang safe space movement. Ya, dan ini pasti ada korelasinya dengan movement gereja juga ya dan movement anak-anak muda. Bisa ceritain sedikit Pak tentang itu Pak? Iya, itu kan tadi ada 3 saya katakan konten, komunikasi sama community. Nah, ini safe space ini dalam rangka community ini. Gitu loh. Nah, kalau kita mau jujur dan mau mengakui banyak anak muda sudah meninggalkan gereja. Iya, itu terserah mau percaya nggak percaya. Ada banyak yang saya juga kan engage dengan beberapa youth pastors, pelayan-pelayan kaum muda. Susah Pak sekarang ikut ngajak anak-anak ke gerakan. Susah sekarang anak-anak muda banyak yang kecewa. Apalagi gitu after pandemic dan habis ibadah online belum pada balik lagi ya. Ibadah onsite sekarang. Another challenge ya. Nah, saya pikir kita tuh gereja, karena saya orang gereja, I was pastoring, saya mau membantu gereja. Saya mendorong gereja bikin movement di luar gereja untuk di luar gereja. Oke, seperti apa tuh? Tujuannya adalah untuk menjangkau the unchurched, orang yang nggak mau ke gereja. Tapi kalau misalnya ada hasil di situ kan itu kan tetap anak-anak kita juga. Mungkin kita nggak bisa banggain mereka sebagai, anggota gereja gua 200. Ya misalnya di dalam 100 tapi di luar ada 100. Tapi yang 100 ini kan anak kita juga. Hasil kita, gitu kan. Nah, ini jadi saya mengusulkan ada bikin safe space. Safe space ini beda dengan Komsel. Kalau Komsel ujung-ujungnya terus terang aja sering menjadi pemeliharaan juga, inward. Jadi mindahin ibadah minggu ke ibadah ke rumah-rumah. Rumah. Ya cuma itu juga, 4L kan, lu lagi kan. Jadi, tapi kalau yang safe space ini adalah kita bikin create komunitas baru atau masuk ke existing community untuk dengan atmosfernya di sana come as you are. Kamu boleh punya masalah apa saja, kita terima kamu. Nah, orang-orang ini kan nggak mau datang ke gereja kan, tapi kita terima mereka di safe space ini. Kamu mau kasus-kasus yang paling berat, saya ada di sana, saya dengerin kamu. Kalau di gereja, kita KKR, panggil pengkhotbah yang 5.000 watt, 10.000 watt, dan orang harus bertobat malam itu juga, maju ke depan. Tapi kalau safe space enggak, kita sabar sama mereka. Bertobatnya terima Yesus mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita nggak tahu. Kita akan bersabar dengan mereka, tetapi tujuan kita adalah, ini tapi komunitas ini intentional ya, bukannya sekedar hahaha, nggak ada juntrungannya, tidak. Orang-orang yang udah punya hati misi, create space ini, dan kemudian kita tujuannya adalah membawa mereka satu langkah lebih dekat menuju keputusan akhir untuk menerima Kristus. Kalau kita bikin angka 1 sampai 10, 10 itu adalah menerima Kristus, 0 itu atau 1 itu adalah orang yang sama sekali tidak punya kerinduan akan Tuhan, kita bawa satu langkah aja, dari 3 ke 4 atau 4 ke 5. That's the purpose. Nanti mungkin orang lain yang menuai, kita nggak tahu. Ini yang menurut saya adalah kunci
untuk kita tidak kehilangan anak muda atau membawa kembali lagi anak muda menjadi percaya kepada Kristus. Oke. Jadi nggak selalu harus bawa anak muda ini ke gereja. Tidak nggak harus selalu dihitung jumlah jemaat di ibadahnya ya, bukan itu justru yes. Tapi bagaimana gereja justru bisa keluar and bikin space baru, safe space baru itu berdasarkan mungkin gimana gereja nanti bisa building relationship dengan mereka ya. Yes. Bentuknya Pak, ada yang pernah Pak Yusak sudah mulai coba lakukan nggak? Seperti apa Pak? Ya, saya mulai dengan anak saya sendiri, lingkaran terdekat dengan saya. Anak saya umur 15 tahun kan, si Angel itu, ya kan. Waktu selama pandemi saya buat pertemuan Zoom, lama-lama kemudian onsite, dan kadang-kadang saya libatkan orang tuanya juga datang. Ya, saya share tentang worldview. Nah, saya di situ saya share-nya bukan langsung renungan firman Tuhan. Mari kita buka Yunus pasal 2. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang respect terhadap firman Tuhan udah berkurang. Mereka kalau kita sebutkan kayak gitu-gitu tadi, Yunus siapa? Gitu loh kan. Nah, kemudian saya jelaskan tentang DNA tadi, tentang BLM, Black Lives Matter, tentang fine tune universe. Kenapa itu jarak antara matahari dan bumi? Kalau terlalu dekat manusia bisa lumer semua, terlalu jauh kita terlalu dingin. Ini kan Tuhan yang atur seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini yang saya bahas sama mereka. Nah, di dalam kelompok itu ada satu anak temannya Angel, itu yang mengaku agnostik. Oke. Tapi baru aja kemarin, ya kan ada saya kebetulan beberapa hari yang lalu ulang tahun, anak-anak ini kumpul juga. Terus saya tanya sama anak ini, kamu gimana? Waktu itu kamu bilang kamu agnostik. Ya Om, thank you Om. Dari yang Om sharing, sekarang saya tahu bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Nah, bapaknya udah bilang, ini nanti sebentar lagi mau dibaptis. Oh wow. So there's a safe space. Jadi dia meskipun agnostik, dia enjoy sama kita. Ya. Karena kita terima dia, gitu loh. Kita terima dia apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Tuhan pasti akan mengubahkan kita dari hari ke hari. Jadi yang penting pintu depannya itu terbuka untuk semua orang. Di dalamnya baru berproses. Jangan kita kasih syarat, oh kamu harus kudus dulu baru bisa datang kepada pertemuan kita. Itulah yang signal yang diterima oleh orang luar. Oke. Makanya sering kita bilang, oh saya belum siap untuk terima Tuhan. Oh hidup saya masih seperti ini. Siapa yang bilang kamu harus suci dulu baru kamu bisa datang ke pertemuan kami? Yes. Nah, kita harus rubah konsepnya ini menjadi kita yang penetrasi ke mereka. Ayo masuk ke komunitas futsal, biking, breakdancing. Saya nggak tahu deh apa aja yang ada di sana. Gamers, masuklah kalian ke sana, main dan sama-sama. bikin safe space di sana. Safe space di sana. Oke. Cari orang yang paling terbuka hatinya, sedikit-sedikit bimbing. Iya, jadi safe space ini tuh bisa berdasarkan interest juga ya. Yes. Biasanya kan movement ini terjadi kalau memang anak-anak muda misalnya ada yang dimenangkan, dia latar belakangnya tuh dari dunia game misalnya ya kan. And then biasanya dia akan punya hati untuk menjangkau teman-temannya juga yang di dunia gaming gitu kan ya, atau mungkin dia dari latar belakang yang di dunia seksualitas gitu kan. Betul. Yang punya struggle di pornografi, masturbasi dan sebagainya, mungkin dia punya passion juga yang untuk bisa menolong teman-temannya ini ya. Betul. Dan itu bisa jadi safe space tersendiri buat mereka. Betul. Ya. Konsepnya seperti itu ya. Kalau ada orang yang baru terima Kristus, jangan langsung dicabut dari komunitasnya. Karena dia masih berpengaruh. Dia masih temenan dengan connectionnya masih ada yang di luar ini. Yes. Kemudian teman-temannya melihat perubahan hidupnya. Dia menjadi kesaksian yang luar biasa. Sama seperti perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 kan. Orang yang baru bertobat justru adalah penginjil yang paling efektif. Oh wow. Yes. Bener. Itu harus benar-benar dimobilisasi lagi. Ya karena kenyataannya kebanyakan orang yang sudah bertobat ya justru langsung masuk ke circle gereja, dikasih pelayanan yang sebanyak-banyaknya, jadi waktunya habis di gereja ya Pak. Gak punya connection lagi. Gak punya connection lagi dengan circle-nya yang lama. Salah justru besar. Ya. Wow, itu valuable banget. Jadi tadi makanya saya kasih nama Safe Space Movement, itu safe space-nya. Dan movement ini juga saya ingin share sedikit. Movement ini adalah satu skill yang kadang-kadang orang gereja nggak punya. Oke. Kita di gereja dikondisikan untuk datang dan menikmati. Betul. Jadi konsepnya ibadah. Iya, ibadah. Kita di sana dengerin musik. Kadang-kadang kita malah komplain AC-nya kurang dingin, khotbahnya kurang relevan, musiknya nggak ngangkat. Jadi kita jadi audience, bukan jadi army, bukan jadi orang yang melakukan sesuatu. Nah, kalau di movement seperti ini ya, dengan anak-anak dan teman-teman Angel ini, saya berusaha untuk apapun yang saya lakukan, Om lakukan ini, tapi nanti kalian lakukan ya. Apa yang Om share minggu ini,
sepanjang minggu depan kalian coba share dengan satu orang. Nah, minggu depan yang siapin makanan bukan om ya, ini kalian. Kalian yang undang-undang orang. So, kita mau mobilisasi orang, apapun yang kita lakukan, harus ada anak-anak ini yang menduplikasi dan kemudian melakukan hal yang sama. Jadi movement. Jadi movement akhirnya. Kita jangan jadikan mereka objek. Mereka tuh subjek. They are not leaders of tomorrow, they are leaders of today. Mereka adalah today ini mereka leader gitu loh. Nah, ini yang menurut saya saya nggak perlu besar-besar. 2-3 orang kita tahu kan berlipat ganda. Ini bisa snowball effect. Jadi saya bukan orang terkenal, tapi kalau saya setia melakukan hal ini dalam level sangat pribadi, saya percaya itu akan bergulir. Sama seperti buah-buah saya yang di masa lalu, ada beberapa udah jadi pendeta, udah mengembalakan, jadi penginjil. Itu nanti kita sekarang ada new ini lagi, new wave lagi, anak-anak ini. Itu saya merasa adalah key dari sekarang kecenderungan anak-anak muda meninggalkan gereja. Kita menyambut mereka di luar. Jadi tagline-nya adalah main di luar, sambut bola, jangan nunggu. Jangan cuma come, tapi go ya Pak ya. Make disciples. Haleluya. Keren banget ya. Wih, teman-teman kita diberkati banget ya dengan Pak Yusak. Dan teman-teman jangan kemana-mana, masih di Live on Mission Podcast. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya.